maka telah datang tafsir dari salaf tentang permasalahan ini. Di mana di tafsir as-salaf datang dari Mujahid maka telah datang dari Mujahid dari jalan Imam At-Tabari di tafsirnya, haddatsana Abu Quraib Al-Wair haddatsana Abu Quraib haddatsana Waqi' an Sufyan an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka Abu Quraib telah kita lewati dan juga Waqi' huwa Ibnul Jarrah telah kita lewati di tafsir yang lalu, dan Sufyan di sini yang datang dari Waqi' adalah Sufyan Ats-Tsauri an Ibni Abi Najih, dan Ibnu Abi Najih di sini tidak mendengar tafsir dari Mujahid. Maka disebutkan oleh Abu Hatim, Ibnu Abi Najih, Ibnu Juraid tidak mendengar langsung dari Mujahid, tetapi wasithah di antaranya Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Dan Al-Qasim Ibnu Abi Bazah di sini rawi yang thiqah. Maka diketahui bagaimana perantara di antara keduanya. Maka di sini sanadnya menjadi sahih. Adapun tafsir yang disebutkan tadi dengan sanad yang sahih dari Mujahid, maka berkata Mujahid, fi isyati radiyah, ay fi isyah qad radiha fil jannah. Maka tafsir dari fahuwa fi isyati radiyah, orang-orang yang berat timbangannya maka dia akan dimasukkan kepada surga. Kemudian datang tafsir yang kedua, tafsir dari Qatadah dengan sanad yang ma'ruf, haddatsana Bisr an Yazid an Sa'id wa huwa Ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka sanadnya sahih. Berkata Qatadah, fahuwa fi isyati radiyah, yakni fil jannah. Maka dari dua tafsir salaf, baik dari Mujahid dan juga datang dari Qatadah bimakna fil jannah, sehingga kesimpulannya balasan bagi mereka orang-orang yang berat timbangannya adalah surga. Dari dua tafsir salaf tadi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari ayat keempat, kelima, dan keenam. Maka di ayat yang ketujuh tadi, fahuwa fi isyati radiyah, terjadi khilaf di kalangan qurra. Maka jumhur di antaranya Hafs an Asim membaca dengan dhammatul ha, fahuwa, dan adamul imalah. Dan
Madhab yang kedua, seperti kami sebutkan tadi, Abu Amr beserta Abu Ja'far, maka keduanya membaca dengan sukunil ha, fahwa, tapi adamu al-imalah. Dan madhab yang ketiga, madhab al-Kisai, dibaca dengan sukun ha, fahwa, namun dengan imalah al-kubra, fahwa fi 'ishatir radiyah. Maka kalau kita simpulkan, kita baca ayat yang ketujuh ini dari jumhur, dari Abu Amr dan Abu Ja'far dan dari al-Kisai, fahuwa fi 'ishatir radiyah, jumhur. Abu Amr dan Abu Ja'far, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan qiraah al-Kisai, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan saya ingin memperjelas dalam murajaah tentang ayat yang ketiga. Fi qoulihi ta'ala wa ma adraka mal qari'ah. Maka di sini terjadi ikhtilaf 7 madhab. Saya takut kalian banyak yang kurang catatannya, maka saya simpulkan dengan cepat. Maka pada ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, itu telah terjadi ikhtilaf 7 madhab dalam 10 qura'. 7 madhab dalam 10 qura'. Madhab yang pertama, qasru mad al-jaiz. Dan yang diinginkan mad al-jaiz ucapan wa ma adraka. Ma bertemu dengan hamzah, itu maknanya. Maka madhab qasr di sini, qasrul jaiz al-munfasil, adalah Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan Ya'qub. Biasa mereka bertiga. Ditambah qiraah Nafi' dari riwayat Qalun. Maka mereka hanya sekedar mengqasr majaiz munfasil. Maka dibaca wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Maka tidak ada bedanya antara ma adraka dengan al qari'ah dan dengan roka. Maka wama, adro, alqa, dua-duanya, ketiganya semuanya mad tabi'i. Madhab yang kedua, qasrul jaiz al-munfasil ma'al imalah al-kubra pada adreka. Dan ini madhab dari Abu Amr, dari 2 periwayatan Ad-Duri dan As-Susi. Maka qasr dan imalah al-kubra pada yang pertama adreka, bukan al-qari'ah. Karena al-qari'ah menjadi al-imalah al-kubra spesifik untuk al-Kisai saja. Maka di sini qasrul jaiz ma'al imalah al-kubra pada adreka. Maka dibaca wa ma adreka mal qari'ah. Dan madhab yang ketiga tawassut al-jaiz al-munfasil. Dan ini tawassut adalah madhabnya Hafiz an Asim yang antum hafal. Maka di sini Ibnu Amir bersama dengan Asim Ibnu Abi Nujud dibaca dengan tawassut. Maka kita baca wa ma adraka mal qari'ah. Maka adroka-nya di sini dalam keadaan fathah, tidak al-imalah. Maka ini madhab yang ketiga dan sudah masuk 7 qura'. Madhab yang keempat, tawassut al-jaiz al-munfasil ma'a al-imalah. Dan al-imalah yang diinginkan adroka menjadi adreka. Dan ini qiraah Khalaf al-Ashir. Dan dia yang ke-8 sekarang dari qura'.
Maka tawassut di sini seperti madhabnya dari Asim. Maka dibaca wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu qiraahnya Khalaf Al-Ashir. Adapun yang kesembilan, qiraah Al-Kisai. Dan qiraah Al-Kisai di sini tentunya berbeda dengan yang lain semuanya, di mana dia tawassut dan dibaca Al-Imalah Al-Kubra pada keduanya. Mana keduanya? Adraka dan Al-Qari'ih. Maka ini qiraah dari Al-Kisai. Maka kita baca tawassut. Wa ma adraka mal qari'ih. Wa ma adraka mal qari'ih. Adapun madhab yang ketujuh. Dan madhab yang ketujuh di sini adalah qiraah khalafan, atau madhab yang keenam dibaca dengan al-isba dan al-imalah al-kubra pada yang pertama, yakni adreka. Namun majaiznya al-isba, dan ini qiraah Hamzah. Maka dibaca wa ma adraka mal qari'ah. Tidak dibaca al-qari'ih, hanya Al-Kisai saja yang membaca al-qari'ih, karena ini kekhususan beliau. Dan madhab yang terakhir ketujuh, madhab Wars An-Nafi', yang sama dengan Hamzah dari segi al-isba'. Maka dari segi al-isba sama. Namun dari segi adraka dibaca at-taklil. Maka ini bedanya qiraah Wars berkesendirian taklil. Dan makna taklil adalah al-imalah as-sughra. Maka dibaca wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Maka inilah kesimpulan yang bisa kita berikan di ayat yang ketiga dan selesai dari ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.